Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Masih ingat ya, sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca tasmiyah, membaca basmalah ya. Itu sunnah Pak. Jadi ada hadis yang mengatakan kalau kita membaca basmalah, membaca bismillah, maka kita sebenarnya menyucikan seluruh badan kita ya. Dengan membaca basmalah kita menyucikan seluruh badan kita. Kalau lupa tidak membaca basmalah sampai air wudhu akhir, kita masuk juga, tapi kita hanya mensucikan anggota wudhu kita. Makanya sebelum memulai, sebelum mencuci kedua telapak tangan, maka kita membaca basmalah, baca bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah wudhu yang kedua kita kemarin bicara yaitu tentang membasuh telapak tangan ya, membasuh telapak tangan sebelum membasuh wajah ya. Sebelum membasuh wajah kita membasuh kedua telapak tangan kita sampai ke siku. Dan bagaimana hukumnya kalau misalnya tangan kita kena najis, kita sudah bahas kemarin ya. Nah itu Pak ya. Nah kemudian kita lanjutkan yang ketiga nih sekarang Pak. Yang ketiga itu tentang madmadah wal istinsyaq. Apa itu madmadah? Berkumur. Kemudian istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Nah ini dimasukkan dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai sunnah wudhu ya, sunnah wudhu. Jadi lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berdasarkan itu Pak, jadi hukumnya sunnah. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, kalau dalam kitab Imam Ahmad itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal adalah mujtahid mutlak Pak, sama kedudukannya dengan Imam Syafi'i, tapi dia mazhabnya Hambali. Pendiri mazhab Imam Ahmad adalah Imam Hambali adalah Ahmad bin Hanbal. Dia muridnya Syafi'i Pak, tapi tingkatnya udah mujtahid mutlak ya, mujtahid mutlak. Nah Imam Ahmad berbeda Pak dengan gurunya. Nah tidak ada masalah Pak, karena dia udah mujtahid Pak. Beda dengan kita tak bisa berbeda dengan guru kita, udah sampai mana gitu. Kalau Imam Ahmad sudah mustahil mutlak ya. Nah, wa qala Ahmad rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala biwujubiha. Nah, Imam Ahmad mengatakan hukum ya madmadah, berkumur-kumur sekaligus ya. Kalau beliau sekaligus ya Pak. Kalau kita satu-satu nih bedanya nih. Kalau Imam Ahmad sekaligus Pak, berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung. Nah hukumnya wajib. Nah jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Ahmad mengatakan wajib. Makanya ustadz-ustadz yang bermazhab Hambali ya, kalau kita lihat, kita tidak sebut namanya ya, itu kalau YouTube itu sering mengatakan ayo berkumur-kumur dengan mubarak, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sekaligus menghirup air dengan kerasnya. Selalu Pak kalau kita lihat di YouTube Pak, karena beliau ini rata-rata ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu tamatan Saudi Arabia yang bermazhab Hambali Pak. Ya, tahulah ya. Selalu mengatakan kita nggak pernah sungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan dalam berinsyak. Padahal karena dalam mazhab mereka itu wajib Pak. Kenapa wajib? Karena memang Rasulullah menyuruh kita untuk berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh ya, kemudian menghirup air ke dalam hidung itu sungguh-sungguh ketika pada saat di luar bulan puasa. Kata ada hadisnya Pak. Itu dasar dari Imam Ahmad. Ya, paham di sini Pak? Nah, sudah jelas kan Imam Ahmad wajibkan. Bagaimana hujahnya Imam Syafi'i? Wa hujah Syafi'i, hujahnya Imam Syafi'i
qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu minas sunnati. Jadi ada 10 Pak yang merupakan sunnah, itu nama sunnah fitrah. Ya, termasuk juga mencukur bulu kemaluan. Nah, itu yang 10 sunnah fitrah Pak. Dalam 10 sunnah fitrah itu dimasukkan yaitu berkumur-kumur sekaligus dengan berintisyak. Dalilnya Imam Syafi'i yang itu Pak, sunnah fitrah. Jadi kalau Bapak membaca hadis sunnah fitrah itu, madmadah wal intisyak masuk di dalamnya Pak. Ya, masuk di dalamnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tahu Imam Muslim Pak? Derajat hadisnya gimana? Sahih. Jadi imam kita punya dalil Pak. Kalau kita baca kita mata Abu Sujat nggak ada dalilnya Pak. Makanya kita pakai syarah. Ya, kalau para santri cuma ngapalin mata Abu Sujat, matanya. Nah, kita di sini menjelaskan dengan syarahnya. Setiap apapun yang dilakukan ibadah kita, semua ada dalilnya Pak. Jadi jangan khawatir apa yang dilakukan mazhab Imam Syafi'i bukan gak ada dalil, semua ada dalilnya. Cuma kita baca kitab apa dulu, kitab syarahnya atau kitab matanya. Kalau kitab matanya nggak ada penjelasannya Pak, tapi kalau kita syarah ada penjelasannya. Nah itu ya. Jadi Imam Syafi'i berdasarkan dalil 10 sunnah fitrah itu, maka tidak dimasukkan ke wajib Pak, madmadah dan intisyak, tapi dimasukkan ke sunnah. Tetapi sekali lagi Pak, yang namanya sunnah bukan berarti kita tidak kerjakan. Pak ini ya, kesempurnaan wudu itu, kesempurnaan wudu Pak, itu bisa sempurna dengan apa? Rukunnya dijalani, kemudian sunnahnya juga dijalankan, gitu loh Pak. Ya, paham di sini ya? Oke.